Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, mari hadirat Allah dengan rahmat presentasi pada hari ini tanpa kendala yang berarti. Yang kedua, sholawat beserta limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, muslimin, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dari soal yang energetika yang sudah diberikan oleh Ibu. Nah, saya juga ingin mengucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah energetika, yaitu Dr. Risa Rahmawati SMPK, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Adapun sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ridwan, yang kedua ada Rofiqoh Laila Qadariyah, yang ketiga ada Sabrina Isna Amalia, yang keempat ada Yayu Siti Muyasaroh, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Siti Eka Maimunah. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari kelompok 6, saya akan membacakan terlebih dahulu soal-soal energetika yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, adapun untuk soal yang pertama, sebuah bola berisi 3 mol gas H2 pada tekanan 0,75 atm dan temperatur 80 derajat Kelvin. Selanjutnya, ke dalam bola tersebut ditambahkan 2 mol O2. Ditanyakan, berapa derajat temperatur harus diturunkan supaya tekanan dalam bola tetap konstan. Adapun soal yang kedua, sebanyak 500 mili dari suatu pada tekanan 0 derajat Celcius dan 1 atm mempunyai berat 0,581 gram. Dari hasil analisa kimia, diketahui bahwa gas tersebut mengandung 92,24% unsur C dan 7,76% unsur H. Maka A. Tentukan berat molekul gas tersebut, dan B. Tentukan rumus molekul gas tersebut. Adapun untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan persamaan berikut, yaitu P ditambah A per Pi kuadrat dikali Pi sama dengan RT. Jika A adalah suatu tetapan, carilah nilai dot T per dot Pi dan dot T per dot P dengan menggunakan turunan. Itu dia soal yang akan kita bahas pada video presentasi kali ini. Langsung saja, pembahasan untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rofiqoh Laila Qadariyah. Kepadanya, saya persilahkan. Nah, bismillah, terima kasih kepada Eka telah mempersilahkan saya. Nah, berdasarkan soal yang telah kita ketahui gitu ya, nah dapat diketahui N1 sama dengan 3 mol hidrogen, N2 sebanyak 5 mol oksigen, P-nya 0,75 atm, dan temperaturnya 80 Kelvin. Nah, kemudian yang ditanyakannya yaitu berapa derajat temperatur yang harus diturunkan agar P tetap konstan. Nah, maka dapat kita jawab, karena P konstan, maka V juga dianggap konstan. Sehingga menggunakan rumus N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2. Nah, karena yang kita cari itu T2, maka didapatkan rumus T2 sama dengan N1 kali T1 dibagi dengan N2. Nah, lalu masukkan nilai-nilai yang kita ketahui tadi ke dalam rumusnya. Maka didapatkan T2 sama dengan 3 mol. Nah, setelah
maka didapatkan T2 sebanyak 48 Kelvin. Nah, sehingga T1 dikurang T2 sama dengan 80 Kelvin dikurang 48 Kelvin sama dengan 32 Kelvin. Nah, maka agar menjadi 5 mol, derajat temperatur yang harus diturunkan yaitu sebanyak 48 Kelvin. Nah, agar 32 Kelvinnya dalam P konstan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Silakan. Jawaban dari nomor 2. Nah, di sini sudah diketahui dari soal yang telah dibacakan oleh Eka, maka sudah dapat diketahui bahwa volume sama dengan 500 mili. Nah, dari mili ini kita ubah menjadi liter, akan menghasilkan 0,5 liter. Setelah itu masanya diketahui 0,581 gram dan unsur C-nya atau karbonnya itu terdapat 92,24%. Nah, adapun unsur H-nya yaitu 7,76%. Nah, dan yang ditanyanya yaitu yang bagian A ada tentukan berat molekul gas dan yang bagian B-nya ada tentukan rumus molekul gas. Nah, di sini jawaban penyelesaiannya yaitu kita akan mencari jumlah molekul gas terlebih dahulu. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, pertama-tama kita akan mencari molnya dulu. Mol di sini rumusnya adalah mol sama dengan volume per 22,4 liter per mol. Sama dengan 0,5 liter per 22,4 liter per mol. Hasilnya yaitu 0,02 mol. Nah, berarti dapat kita hitung bahwa X sama dengan 0,02 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul dan hasilnya 0,1204 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, berarti nah selanjutnya kita akan mencari molekul yang menggunakan rumus massa total per X. Massa totalnya itu 0,581 gram per 0,1204 dikali 10 pangkat 23 molekul. Maka massa satu molekulnya yaitu 4,83 dikali 10 pangkat min 23 gram per molekul. Nah, yang kedua kita akan mencari jumlah unsur per molekulnya. Maka rumusnya massa C sama dengan 92,24% dikali 0,581 gram dan menghasilkan 0,536 gram. Lalu massa H-nya 7,76% dikali 0,581 gram, hasilnya adalah 0,045 gram. Nah, mol C ini hasilnya 0,536 per 12 dan mol H-nya ini hasilnya 0,045 per 1. Maka 1 banding 1 atau mol C banding mol H dan menghasilkan rumus empirisnya itu CH. Baik, penjelasan yang bagian B akan disampaikan oleh Ridwan. Baik, terima kasih. Dari Sabrina, untuk selanjutnya setelah diketahui tadi ya untuk bagaimana cara menentukan berat molekul dari suatu gas yang sudah diketahui masanya. Nah, sekarang kita mencari rumus molekul dari gas tersebut. Nah, sebelum untuk mencari rumus molekul gas tersebut, kita harus mencari dulu rumus empirisnya. Nah, di sini sudah diketahui rumus empirisnya itu 1 banding 1 atau CH. Sehingga selanjutnya itu kita bisa mencari terlebih dahulu untuk massa molekul relatifnya. Nah, ingat massa molekul relatif itu sama dengan massa molar. Nah, untuk massa molar tersendiri yaitu rumusnya 1 per mol dikali massa mol. Nah, yaitu 1 per 0,02 mol dikali 0,581 gram. Nah, maka hasilnya 29,05 gram per mol.
Nah, ini untuk massa molar karena kita mencari MR berarti sama aja ya 29,05 tapi nggak pakai satuan gram per mol. Nah, sehingga kalau misalnya udah diketahui nih untuk massa molekul relatifnya, kita bisa langsung mencari rumus molekul. Nah, rumus molekul ini rumusnya yaitu rumus empiris dikali N sama dengan MR. Nah, rumus empiris ini yaitu penjumlahan dari massa atom relatif dikali N gitu. Nah, maka dihasilkan dari penjumlahan tersebut yaitu 12 ditambah 1 dikali N, jadi 13N. Nah, untuk MR-nya tersendiri yaitu 29,05. Nah, sehingga didapatlah N, yaitu 29,05 per 13, yaitu N 2,24. Nah, ini kita bulatkan saja karena harus sederhana dan bilangan bulat. Nah, maka ini dibulatkan menjadi 2 sehingga CH 2 kali. Berarti untuk rumus molekulnya itu C2H2. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Yayu. Baik, selanjutnya kita akan membahas jawaban nomor 3. Nah, pertama-tama kita mencari nilai dot T per dot Pi menggunakan persamaan P ditambah A per Pi kuadrat yang dikalikan dengan Pi sama dengan R dikali T. Selanjutnya kita ubah R dikali T sama dengan P ditambah A per Pi kuadrat yang dikalikan dengan Pi. Kita ubah lagi menjadi T sama dengan P ditambah A per Pi kuadrat yang dikalikan dengan Pi per R. Kita ubah lagi menjadi T sama dengan P ditambah A dikali Pi pangkat negatif 2 yang dikalikan dengan Pi yang dibagi dengan R. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dot T per dot Pi, kita turunkan dulu rumus dari nilai T ini menjadi P ditambah negatif 2 dikali A dikali Pi pangkat negatif 3 yang dikalikan dengan Pi pangkat 0 dibagi R. Nah, selanjutnya dot T per dot Pi sama dengan P dikurangi 2 dikali A dikali Pi pangkat negatif 3 dibagi R. Dot T per dot Pi sama dengan P dikurangi 2A dibagi Pi pangkat 3 yang dibagi dengan R. Dot T per dot Pi sama dengan P dikurangi 2A per Pi pangkat 3 dikali 1 per R. Dot T per dot Pi sama dengan P dibagi R dikurangi dengan 2A dibagi Pi pangkat 2R. Dot T per dot Pi sama dengan P dikali Pi pangkat 3 dikali R dikurangi 2A dikali R dibagi Pi pangkat 3 dikali R. Sehingga dapat kita hasilkan dot T per dot Pi sama dengan P dikali Pi pangkat 3 dikurangi 2A dibagi Pi pangkat 3 dikali R. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Eka Maimunah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan kembali pembahasan untuk nomor 3. Setelah tadi kita menemukan nilai untuk dot T per dot Pi, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk dot T per dot P. Langkah pertama, kita ketahui persamaan dulu dari soal, kita tuliskan kembali yaitu dot T per dot Pi sama dengan P ditambah A per Pi kuadrat dikali Pi dibagi dengan R. Selanjutnya, kita turunkan persamaan tersebut. Kita temukan dot T per dot Pi sama dengan P pangkat 0 ditambah A per Pi kuadrat dikali Pi dibagi dengan R. Kenapa kita menemukan P pangkat 0? Karena kita ketahui pada P yang pertama itu sama dengan pangkat 1. Nah, ketika diturunkan, pangkatnya itu akan dikurang 1. Maka P menjadi pangkat 0. Kemudian kita turunkan kembali dot T per dot Pi sama dengan A per Pi kuadrat dikali Pi per R. P 0 kita hilangkan karena pangkatnya 0. Nah, selanjutnya kita kembali turunkan yaitu dot T per dot Pi sama dengan A per Pi dibagi R. Kemudian agar A per Pi dibagi R itu menjadi sejajar, kita rubah menjadi bentuk dot T per dot Pi sama dengan A per Pi dikali 1 per R. Maka kita akan temukan nilai untuk dot T per dot Pi yaitu sama dengan A per Pi dikali R. Nah, itu dia jawaban untuk nilai dot T per dot Pi.
Baiklah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok 6 dengan soal energetika yang telah diberikan. Semoga penjelasan dari kelompok 6 dapat membantu teman-teman untuk memahami soal-soal pada materi gas nyata ini. Kami dari kelompok 6 memohon maaf untuk kekurangan dan salah kata. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.